Buatmu hari ini yang kau sediakan bagiku, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Di hidupku. Selamat malam kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama beribadah di dalam satu ibadah keluarga. Hari Rabu tanggal 21 April 2021. Adapun untuk pelayan firman dalam ibadah keluarga ini akan disampaikan oleh Pendeta Bapak Stefanus Rubenjo STH. Sebelum kita masuk di dalam ibadah, mari kita bersama-sama bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Pujilah Tuhan penguasa alam ciptaannya. Pujilah Tuhan karena Ia Allah yang patut dipuji. Naikkanlah kidung sembah sangkalik, lantunkan doa dalam hati yang menyembah, taatlah dan takut pada Tuhan. Sembahlah Tuhan pada ibadah saat ini. Mari kita berdiri dan memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat 252, bait pertama dan ke-6. Yesus Kristus,
Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, pada malam hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami untuk bersama-sama beribadah keluarga pada malam hari ini ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, kiranya ibadah pada malam hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Allah kami yang Maha Kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari kita bersama membaca Mazmur 92, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelima secara berbalasan. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi, dan kesetiaanmu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Sebab telah kau buat aku bersuka cita ya Tuhan dengan pekerjaanmu. Karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Jemaat dipersilakan duduk. Kembali kami bersama-sama akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 47, bait pertama dan bait yang keempat. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur boleh diberi kesempatan lagi malam ini untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan agar kehidupan beriman kita tetap terpelihara hari demi hari. Dan pada hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang dibacakan dari Kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-9, ayat 7 sampai 9 saja. Kisah Para Rasul pasal 9, ayat 7 sampai 9, di Alkitab saya halaman 206, Perjanjian Baru. Kalau Bapak Ibu Saudara telah mempersiapkan Alkitab dan pembacaannya, mari kita berdoa. Kita mohon Roh Kudus menolong kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, untuk kesekian kalinya malam ini, hari ini, kami yang masih Kau berikan nafas kehidupan, diberi kesempatan dalam sebuah proses penghayatan iman melalui pemberitaan firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul ini. Kami menyadari ya Tuhan, kami membutuhkan Roh Kudus amat sangat,
supaya baik kami yang di sini maupun kami yang ada di rumah dapat sungguh-sungguh diam, tenang, konsentrasi dan fokus mendengarkan firman Tuhan. Dan dengan kemauan yang amat kuat, kami mau melakukannya dalam hidup beriman. Dalam nama-Mu, ya Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 7 sampai dengan ayat 9 berkata demikian. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk, saudara. Kalau hidup ini adalah kesempatan, kata sebuah lagu, hidup ini juga pilihan. Hidup ini adalah kesempatan, itu berbicara tentang waktu. Hidup ini adalah pilihan, pilihan saudara dan saya. Mau hidup seperti apa? Dekat Tuhan, takut Tuhan, atau masa bodoh, jauh, dan hidup dengan kekuatan sendiri dan rasa percaya diri sendiri. Ada banyak saudara-saudara kasih Kristus, saudara bisa membuat sendiri, memikirkan sendiri, memotivasi diri sendiri, keluarga. Hidup ini apa? Hari ini saudara kasih Kristus, kita akan merenungkan sebuah firman Tuhan yang mengajak kita melihat dari sisi yang lain bahwa hidup ini adalah proses. Sebuah proses. Saudara tentu paham apa sih itu proses itu. Saudara, tidak akan mungkin kita bisa makan, menikmati buah mangga yang manis dan lezat kalau mangga itu matang di karbit. Tidak mungkin kita kemudian bisa melihat emas murni kalau tidak diproses dengan api. Tidak mungkin kita seperti hari ini kalau Tuhan tidak proses kita dari sejak dulu sampai hari ini dan seterusnya. Seluruh makhluk hidup saudara harus mengalami proses. Dan saya sendiri suka dengan proses. Saya tidak begitu suka dengan yang instan-instan. Karena yang instan biasanya tidak mendewasakan kita. Yang instan biasanya kualitasnya nggak bagus. Yang instan biasanya tidak bisa merasakan bagaimana proses jatuh bangun, suka duka, proses bagaimana rasanya kegagalan, bagaimana rasanya kita menghadapi persoalan rumit. Kalau hidup ini lempeng aja, lurus aja, seperti jalan tol, kayaknya tidak asik begitu.
Yang penting proses itu bukan kemudian kita yang bodoh lalu kemudian jadilah seperti itu, tidak. Tetapi saudara kasih Kristus, Paulus dalam hal ini, Saulus, nama sebelumnya, mengalami sebuah proses dari Tuhan yang extraordinary. Jadi proses itu saudara, ada proses yang memang oleh Tuhan bilang ya sudah, orang ini, bapak ini, ibu ini, anak ini, cukup ditiup saja sepoi-sepoi, dia bisa berubah. Dia bisa jadi baik. Tetapi saudara kasih Kristus, ada orang-orang tertentu yang memang harus dibuldoser oleh Tuhan. Karena Tuhan punya rencana dengan orang ini, sebab sudah ditiup sepoi-sepoi nggak berubah juga. Dan saudara pasti orang Kristen mana nggak kenal Paulus? Siapa yang tidak tahu? Pelayan-pelayan PA, anak-anak PA malah lebih tahu, lebih hafal bagaimana Saulus dulunya. Tidak sedikit saudara kasih Kristus, orang-orang yang kemudian awalnya membenci kekristenan, bahkan membakar, membunuh dan sebagainya, mengintimidasi, meneror kekristenan, gereja, pendeta dan sebagainya, lalu kemudian dibalik oleh Tuhan, dia menjadi pelayan Tuhan. Prosesnya memang harus begitu. Orang-orang yang membenci kekristenan, membenci Yesus itu memang prosesnya mereka mungkin melakukan luar biasa kejahatan yang menurut kita nih luar biasa. Saulus itu senang banget dia menangkapi orang Kristen saat itu. Suka banget. Karena dia tidak suka dengan kekristenan, tidak suka dengan nama Yesus, tidak suka kekristenan berkembang pada saat itu. Dia mau supaya agama Yudaisme lah yang berkembang. Agama mereka lah yang berkembang. Yahudi lah yang berkembang. Karena itu ketika dia punya surat legalitas dari imam besar, luar biasa. Dia punya rasa percaya dirinya luar biasa besar dan kemudian dia punya tekad yang kuat, berani untuk menangkap dan membunuh orang-orang Kristen. Dan dalam perjalanan saudara, siapa yang tidak tahu ini orang mau bagaimana, saya seperti apa, pikiran saya seperti apa, bagaimana? Tuhan tahu semua. Tuhan tahu nih rancangan Saulus. Tuhan tahu rancangan saudara. Apakah jahat atau baik, Tuhan tahu. Orang lain mungkin gak tahu. Karena siapa yang bisa membaca pikiran orang? Siapa yang bisa tahu hati orang? Di depan memang mungkin oke. Tapi siapa tahu di dalam, di hati sedang merencanakan kejahatan. Merencanakan sesuatu yang tidak baik. Saudara kasih Kristus, yang mau disampaikan dalam hal ini adalah bahwa ketika kemudian Paulus dalam perjalanan dengan semangat yang luar biasa, membabi buta, lalu kemudian dia ingin menangkap sebanyak-banyaknya orang Kristen, tiba-tiba terjadilah sebuah peristiwa yang extraordinary, yang ilahi. Peristiwa yang memang jarang amat terjadi, tetapi ketika terjadi itu sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang bisa merubah orang yang tadinya kemudian begitu menggebu-gebu membenci kekristenan, lalu kemudian kita membaca pada akhirnya Paulus menghasilkan karya-karya yang luar biasa di Alkitab kita. Surat-surat yang membuktikan bahwa dia dimenangkan oleh Tuhan. 3 ayat ini saudara adalah sebuah proses. Saulus mengalami proses yang kemudian seperti yang saudara baca dalam pasal ini, dan kemudian dia menjadi buta. Saudara bisa bayangkan Saulus yang sehat secara fisik, pintar, jenius dia, berani, tidak takut resiko, apalagi didukung oleh dukungan tokoh-tokoh agama Yahudi. Dengan modal itu saudara, siapa yang bisa menahan gencarnya Saulus? Rencana Saulus yang luar biasa ini, membabat habis kekristenan. Tapi saudara, tidak ada yang bisa melawan kuasa Tuhan.
saudara bisa mengalahkan banyak orang. Saudara mungkin adalah seorang superhero, katakanlah begitu. Tapi oleh Tuhan, di depan Tuhan, saudara tidak siapa-siapa. Saudara bukan siapa-siapa. Saya bukan siapa-siapa. Kalau Tuhan mau proses kita, siapa yang bisa menahan? Seorang Saulus pun tidak bisa. Oleh karena itu, saya yakin ketika itu terjadi dalam dirinya, dia tiba-tiba tidak bisa melihat, buta, dia harus dituntun sama temannya ke Damsyik, dan kemudian dia tidak bisa makan dan tidak bisa minum 3 hari. Saudara bisa bayangkan peristiwa itu, kalau itu terjadi pada saudara dan saya. Saudara bisa bayangkan betapa campur aduknya perasaan hati, nggak tahu, bingung bagaimana. Saulus sangat bingung, ini kenapa saya begini? Padahal saya sedang melaksanakan misi Allah. Begitulah kemungkinan pemikirannya. Ada apa ini? Dan dalam pasal itu, dalam perjumpaan, dalam proses Tuhan itu, Tuhan lalu kemudian menyampaikan apa yang menjadi rencananya. Saya kira memang pasti Saulus masih bingung, dia masih antara percaya dan tidak percaya. Yesus mengatakan, akulah Yesus yang kau aniaya. Ya kadang-kadang suara-suara itu kan bisa, ini suara siapa ini? Dan sebagainya. Tetapi saudara kasih Kristus, terlepas apakah Saulus yakin bahwa itu suara atau sadar bahwa itu suara Yesus yang dia aniaya atau bukan, tetapi yang pasti bahwa dia melalui proses yang tidak enak. Dan memang proses itu kebanyakan tidak enak. Orang kaya, pengusaha kaya, entah itu Lim Seliong, James Riyadi dan sebagainya, itu melalui proses kegagalan sampai 8-10 kali, itu kata autobiografinya. Saudara dan saya juga sampai sekarang ini melalui proses-proses yang tidak gampang. Saudara mau punya rumah, prosesnya mungkin sakit betul. Saudara harus menabung, saudara harus kemudian bekerja luar biasa. Saudara harus bisa mengendalikan keinginan saudara membeli ini itu supaya saudara bisa punya rumah. Proses itu tidak gampang, proses itu menyakitkan. Buah yang matang juga itu melalui proses, kemudian tanaman itu kemudian mendapatkan serangan luar biasa dari sana sini, tetapi kemudian mereka bisa bertahan, lalu kemudian menghasilkan buah yang matang dan enak dimakan. Tidak mungkin dong orang atau manusia baru lahir tiba-tiba sudah sarjana. Nggak mungkin, proses dia. Karena itu saudara kasih Kristus, judul kita menarik pada hari ini karena juga berbicara tentang proses, siap di proses Tuhan. Pertanyaannya, ada yang siap, ada yang tidak, ada yang mau, ada yang tidak. Kalau di proses Tuhan itu sama seperti Israel yang keluar dari Mesir, seharusnya kalau dihitung, kalau dilihat dari peta geografis, Israel itu hanya sudah bisa sampai ke tanah Kanaan itu 14 hari, lebih kurang. Tapi kenapa Tuhan membiarkan, bahkan merencanakan, menghendaki 40 tahun? Kenapa? Kan bisa saja, ya sudahlah, daripada susah-susah, sudahlah. Di jalan yang cepat aja, jalan yang memang dekat, tetap Tuhan yang pimpin. Tapi kenapa Tuhan mau 40 tahun? Kenapa Tuhan mau saudara melewati atau kita melewati masa-masa seperti ini? Seluruh dunia mengalaminya. Kenapa kita harus mengalami sebuah sakit yang kemudian bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh atau belum ada tanda-tanda kesembuhan? Kenapa kita harus mengalami kehilangan orang yang kita kasihi, padahal kita masih mencintainya, ingin lebih lama dengan dia? Kenapa? Kenapa kami harus menghadapi situasi di mana kami sudah tidak lagi bisa punya uang seperti dulu? Sebab suami saya tidak kerja. Kenapa? Kenapa kemudian gereja yang hanya membutuhkan izin, kita tidak membuat masalah, tetapi kemudian diproses sulit, dilarang di sana, diintimidasi dan sebagainya? Kenapa? Kenapa untuk suatu hal yang baik saja menurut kita harus melalui proses yang panjang oleh Tuhan? Kan gampang aja. Kita berdoa, Tuhan sembuhkanlah saya karena saya ingin melayani lagi. Kata Tuhan, enggak. Tuhan bisa katakan, saya belum mau menyembuhkan kamu, bahkan tidak mau menyembuhkan kamu. Kenapa? Karena saya punya maksud tertentu, ada maksud lain untuk kamu.
Dan itulah yang diimani oleh almarhum pendeta Dr. Eka Dharma Putra PhD. 27 tahun lebih kanker hati. Tidak bisa disembuhkan pada saat itu, pada tahun itu. Dan dia hidup dengan penyakit itu sampai mati. Paulus punya sakit, Rasul Paulus punya penyakit yang dia minta oleh Tuhan, berdoa 3 kali oleh Tuhan supaya sakitnya itu disembuhkan. Tuhan tidak sembuhkan sampai Rasul Paulus mati. Proses. Tidak ada yang gampang, tidak ada yang mudah dalam sebuah proses. Tapi kalau saudara mau, saya mau, dan kita berserah kepada Tuhan sungguh-sungguh, kita yakin bahwa proses ini memang sengaja Tuhan berikan untuk kita supaya kita lebih dekat dengan Tuhan, lebih setia, lebih mengandalkan Tuhan, lebih kita kemudian mempercayai bahwa memang untuk kualitas iman yang bagus itu harus memang diuji. Orang mau sampai ke gelar S3 doktor, itu harus ujian yang luar biasa dari SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Dan tidak ada yang lebih tinggi itu kemudian gampang. Kalau ada yang memperoleh gelar sampai dokter kemudian dengan cara yang gampang, dipertanyakan itu, dokter dari mana? Bagaimana prosesnya? Saudara, kalau saudara imani bahwa saat ini saudara sedang diproses oleh Tuhan, baik dalam pergumulan rumah tangga, ekonomi, kesehatan, sakit penyakit, dan sebagainya. Kalau gereja ini diproses ketika di mana-mana gereja dipersulit, kalau kita kemudian diproses dalam sebuah pelayanan dan sebagainya yang mungkin susah, rumit, kalau kita diproses dalam sebuah kemustahilan untuk kemudian jalan keluar, ketika saudara berdoa dan percaya, dan kemudian melakukan apa yang menjadi bagian saudara dan saya, lakukanlah. Dan Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Yang penting kita siap diproses, siap sakit, tapi seperti jamu yang pahit, tapi menyehatkan tubuh kita. Proses memang bisa menyakitkan, tapi yakinlah, proses itu menyegarkan dan menyelamatkan saudara. Amin. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Firman hidup yang kudus berkuasalah terus hingga dunia yang gelap. Lihat fajar gemerlap. Umat Tuhan, bangunlah, masuklah dalam dunia, banyaklah tuaiannya, tapi kurang bekerja. Jemaat kekasih Kristus, mari kita menjumpai Allah dalam doa syafaat. Kita berdoa dengan hati, dengan hikmat, dengan ketenangan. Kita berdoa. Proseslah kami Tuhan, meskipun sakit, meskipun kami harus menangis, meskipun hati kami penuh dengan tanda tanya, maksud dan rancangan Tuhan seperti apa dalam proses yang Tuhan sedang lakukan bagi kami. Pribadi, presbiter, pelayan Tuhan, gereja, suami, istri, anak-anak, dunia ini, pandemi ini. Kami terbatas Tuhan, tetapi kami meyakini, mengimani, mengaminkan proses Tuhan itu pasti baik untuk kami.
Meskipun saat proses itu dilakukan oleh Tuhan, kami kaget, tidak siap, kami marah, kami kecewa, bahkan kami kehilangan iman percaya pada saat itu. Tetapi kami meyakini yang sama, kasih Tuhan bagi kami adalah kasih yang menyelamatkan, kasih yang menuntun, kasih yang memberikan pengertian bahwa proses Tuhan itu memang harus dilakukan oleh Tuhan terhadap kami melalui cara-cara yang mungkin tidak menyenangkan bagi kami. Bagi jemaat yang sakit bertahun-tahun, tidak mudah untuk meyakini adalah ini proses Tuhan untuk membentuk iman yang sakit semakin kuat seperti batu karang. Tidak mudah keluarga yang dalam 1 tahun lebih ini harus betul-betul memanage uang yang sangat sedikit untuk keperluan rumah tangga, gereja, dan sebagainya, anak-anak sekolah. Tidak mudah ya Tuhan bagi dunia ini untuk menghadapi proses pandemi ini. Tidak mudah bagi masyarakat Bali, Provinsi Bali, gubernur sampai yang tingkat yang paling rendah. Bagaimana kemudian tentang pandemi ini kelanjutannya. Tapi ya Tuhan, jikalau memang ada rencana pemerintah Provinsi Bali akan membuka kembali pariwisata pada bulan Juni, sungguh Tuhan kami bersyukur dan Tuhan tolong kami agar provinsi ini perlahan-lahan bangkit ekonominya. Dan jemaat Tuhan khususnya di Maranatha Denpasar kembali memiliki pekerjaan, baik di dunia pariwisata maupun di tempat lain. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya pemerintah kami, presiden sampai kepada menteri-menterinya dan sampai pada yang di bawah terus berusaha dengan kemampuan yang ada, dengan semua sumber daya yang ada, upaya untuk membangun bangsa ini menjadi bangsa yang bukan saja besar secara kuantitas tetapi juga dalam kualitas, mampu menangani pandemi ini, mampu menangani masalah-masalah bangsa ini dengan segala persoalan-persoalannya. Dan terima kasih untuk pembangunan di sana sini, untuk semua yang boleh dikerjakan oleh pemerintah kami. Berkati ya Tuhan, berkati Majelis Sinode GPIB 20 di Jakarta, berkati keluarga mereka, suami istri dan anak-anak mereka. Berkati juga ya Tuhan mupel-mupel yang ada di seluruh GPIB, berkati seluruh jemaat, penatua diaken, pelkat-pelkat unit-unit misioner, semua yang terlibat dalam pelayanan pada malam hari ini. Untuk Bapak terkasih, Bapak Diaken Hendro, terima kasih Tuhan sebagai liturgos. Berkati beliau dengan keluarga, istri dan anak-anak, pekerjaan, bisnis yang sedang dijalani. Berkati juga Tuhan seluruh yang aktif, yang sedang melayani pelayanan saat ini, baik organis, pianis, pemandu lagu, sound system, multimedia, termasuk Bung Alfred dan Bung Bernard. Berkati ya Tuhan mereka semua. Berkati juga seluruh operasional kantor majelis jemaat, pegawai-pegawai bersama suami istri, anak-anak mereka, rumah tangga mereka semua. Berkati juga Vikaris Jennifer, kiranya dia sehat-sehat, dia bisa menjalani vikariat sampai selesai dan boleh diteguhkan sebagai pendeta pelayan firman dan sakramen. Berkati orang tua Jennifer, berkati keluarganya, berkati hidupnya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga menyerahkan ya Tuhan bagi seluruh jemaat yang saat ini sedang bergumul dengan akibat dan masih berdampak pandemi ini. Kami berdoa juga Tuhan bagi jemaat-jemaat yang terbaring sakit. Kami berdoa ya Tuhan bagi semua kehidupan yang memang terasa sulit dan amat menyakitkan pada beberapa tahun belakangan ini. Kami berdoa ya Tuhan, iman jemaat-Mu tolong Tuhan kuatkan. Tolong Tuhan proses menurut kehendak dan kemampuan kami sendiri. Dan Tuhan tahu kekuatan kami masing-masing sampai di mana, seberapa jauh Tuhan tahu. Dan Tuhan sedang memproses menurut kekuatan kami sendiri. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur dan kami ingin supaya hidup kami selanjutnya, firman Tuhan memberikan kepada kami sebuah perenungan yang dalam, bahwa Tuhan sedang memproses kami terus menerus sampai kemudian kami dalam tingkatan iman yang dewasa.
Sampai kami nafas terakhir, Tuhan memproses kami. Tidak ada yang berhenti dalam hidup ini. Dan hidup ini tidak boleh berhenti, tidak boleh stagnan, tidak boleh berhenti di tempat. Kami harus terus berjalan, sebab kami menuju kerajaan sorga. Kami menuju kehidupan abadi bersama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Kami serahkan seluruh kehidupan keluarga, pribadi, majelis jemaat GBIB Maranatha Denpasar. Berkati Tuhan, Pendeta Andrew Tumengko bersama istri di Bajem Negara, Penatua Diaken di sana, dan juga jemaat unit-unit misioner yang ada. Berkati ya Tuhan, kuduskan, sertai, kuatkan, dan proseslah mereka dan kami. Meskipun proses itu betul-betul sering membuat kami susah dalam mengatasi masalah. Proses yang Tuhan lakukan dalam pelayanan kami pun kadang tidak mudah kami hadapi. Tapi biarlah ya Tuhan, dengan iman, dengan penyerahan diri, proses itu kami bisa hadapi. Sebab Tuhanlah yang menolong kami melewati proses itu dengan baik. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan Yesus. Dan biarlah doa ini hanya disempurnakan di dalam doa yang Tuhan ajarkan pada kami. Dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memberikan persembahan syukur kita sambil bernyanyi dari Kitab Bakti 84, bait pertama dan bait yang kedua. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku.
Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau pada malam hari ini kami berkesempatan untuk memberikan persembahan syukur sebagai rasa ungkapan syukur kami atas berkat-berkat Tuhan yang telah kami terima. Kiranya Engkau memberkati persembahan syukur kami ini, sehingga boleh berguna untuk kemuliaan nama-Mu saja. Inilah doa sembahyang kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatiannya untuk mengikuti warta jemaat hari ini, Rabu tanggal 21 April 2021 sebagai berikut. Majelis Jemaat GPIB Maranatha di Denpasar, Bali mengucapkan selamat bersekutu kepada ibu bapak jemaat yang beribadah secara daring di rumah masing-masing keluarga. Kami ucapkan selamat beribadah dalam kasih dan berkat Tuhan Yesus Kristus. Untuk menghentikan penyebaran pandemi COVID-19, untuk keselamatan bersama kami mohon perhatian kepada ibu bapak warga jemaat. Marilah kita bersama-sama mentaati protokol kesehatan sesuai peraturan pemerintah dan himbauan dari Majelis Sinode GPIB. Wajib menggunakan masker, selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, dan harus tetap menjaga jarak fisik dan menghindari kerumunan. Demikian warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus Kristus, sumber hidup, selalu mengasihi dan memberkati kehidupan kita bersama. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, silakan berdiri. Kembalilah di dalam kehidupanmu dan jadikanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar sebagai penuntun hidupmu. Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian mulai dari saat ini sampai selama-lamanya.